Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas semua limpahan nikmat yang telah Allah curahkan sehingga kita masih bisa berkumpul bersama dalam konten kami untuk membahas hal-hal yang memang menarik yang perlu kita kaji, yang termasuk terkini ya atau kekinian gitu ya dalam dunia dakwah kristologi tentunya ya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada suasana junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua sebagai umat Nabi yang berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum kita awali, mari sama-sama kita mulai dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pertanyaan yang sering muncul. Ini sering disampaikan oleh orang-orang Kristen kepada kita umat Islam. Benarkah Al-Quran itu adalah karangan dari Nabi Muhammad SAW ya? Bahkan sebetulnya bukan cuma pertanyaan nih, udah mengarah kepada tuduhan ya, bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad ya, karangannya Muhammad ya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran itu memang ya isinya memang semuanya itu rekayasa dari Muhammad dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya udah sering didengar ya, sering kita juga dengar jawaban-jawaban yang beredar. Tapi paling tidak dalam konten ini di channel LSK Al Hadid dan juga di channelnya Don Ditan, kita akan mendapatkan satu jawaban yang berbeda daripada yang lain ya, untuk menjawab dari fitnah ataupun tuduhan dari orang-orang Kristen. Kalau dari orang Islam sih jelas ya, bahwa Nabi Muhammad bukan pengarang Al-Quran, Nabi Muhammad bukan yang membuat Al-Quran, Nabi Muhammad bukan yang menciptakan Al-Quran ya. Tapi Nabi Muhammad adalah Nabi yang mendapatkan wahyu untuk menyampaikan isi dari Al-Quran itu yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Quran ya kan dikatakan bahwa wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa tidaklah Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu kecuali semuanya adalah wahyu dari Allah. Karena memang Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, utusannya Allah. Jadi apa yang dia sampaikan, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau sampaikan kepada umatnya, semuanya murni berdasarkan wahyu yang diterima oleh beliau ya dari Allah langsung melalui malaikat Jibril alaihissalam. Baik, untuk lebih detail dan panjang lebarnya kita akan membahas bersama Uncle Bob kita, Pak Don Ditan ya. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam. Seperti biasa ya, kita kira menjawab tuduhan ini. Apa jawaban yang kalau orang Jawa makjeleb nih yang bisa kita berikan? Silakan Pak Dodi. Jadi gampangnya mau begini, ada nggak pengakuan Nabi Muhammad SAW dia yang mengarang Quran? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang kalau menurut Ustaz Yusuf, kira-kira jawabannya apa? Mungkin nggak Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad SAW? Nggak mungkin ya. Sebabnya? Banyak, misalnya contoh Nabi Muhammad itu seorang yang umi gitu ya kan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pada waktu itu zaman itu kan zaman serba sastra yang level tinggi gitu ya. Sementara Nabi Muhammad itu bukan seorang sastrawan dan sebagainya. Itu mungkin antara lain gitu ya. Bahkan Nabi Muhammad pernah membacakan Quran di depan seorang penyair. Ya, betul. Seorang juara penyair, sastrawan terkenal ya. Dari suku Quraisy ya. Iya. Juara penyair itu tahu bahwa ini nggak mungkin buatan karangan manusia Muhammad, gitu. Nggak mungkin karangan manusia loh, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Ini nggak mungkin karangan manusia gitu. Mereka mengakui bahwa itu bukan karangan manusia, tetapi mereka tetap mengingkari gitu loh. Ya, karena mungkin apa, bisnis, politik dan segala macam ya. Selain itu kira-kira apa lagi? Apalagi ya kira-kira? Apa kira-kira? Satu ya, tadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengaku dia mengarang ya. Betul. Kemudian tadi salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW adalah umi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mungkin itu adalah memang kondisi yang diatur atau dipersiapkan oleh Allah ya. Sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kalau Nabi Muhammad bisa baca, bisa tulis, ya udah nggak bisa ngelak ya, gampang ya. Nah, tapi justru karena Nabi Muhammad SAW dia tidak bisa baca, dia tidak bisa tulis, makanya orang mau menuduh susah. Betul. Gitu kan? Apalagi yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW di depan seorang juara penyair sekalipun, juara penyair itu sampai mengakui bahwa tidak mungkin ini adalah karangan manusia, gitu kan? Karena kan apalagi seorang Muhammad gitu ya. Karena kan bangsa Arab sendiri, khususnya di suku Quraisy itu kan
mereka sudah mengenal yang namanya syair. Ya, Mungkin 50 tahun, mungkin 100 tahun sebelumnya, mungkin 150 tahun sebelumnya, mereka sudah terbiasa dengan syair-syair. Gitu. Mereka duduk di tepi empang juga bisa bikin syair. Gitu. Pokoknya segala sesuatu dibikin syair lah. syair gitu. ya. Nah, di dalam membuat syair itu, mereka punya semacam kayak aturan-aturan gitu. Iya. Qasidah gitu ya, qasidah. Ya. Qasidah itu sebenarnya juga syair. Betul. Syair yang dilakukan gitu. Nah, jadi syair-syair yang mempunyai kaidah-kaidah atau aturan-aturan itu semuanya dilewati oleh Quran. Gitu. Al-Quran ya. Nah, jadi dari mana gitu Nabi Muhammad SAW itu bisa belajar syair, bisa membaca dengan begitu indah, bahkan yang dulunya bahasa Arab yang digunakan oleh suku Quraisy itu dan beberapa suku yang lain itu ya. Setelah Quran diturunkan, Kaget gitu ya. Bahasa Arabnya lebih bagus. Mereka tuh namanya apa? Malah mereka kembali mengacu kepada bahasa yang dipakai di dalam Quran gitu ya. Betul. Itu artinya apa? Bahasa Quran itu tingkatnya tinggi sekali gitu, jauh lebih tinggi daripada bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab. Nah, itu hal-hal yang kecil lah ya. Kemudian ada juga yang bilang bahwa wah, Nabi Muhammad SAW itu belajar dari Warokah bin Nawfal ya. Warokah bin Nawfal. Kira-kira gimana menurut Pak Yusuf? Mungkin nggak? Kayaknya sih nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya? Iya, mustahil lah kalau belajar sama beliau itu. Kalau Warokah bin Nawfal kan dia kan memang disebut sebagai seorang Nasrani gitu ya. Dia menulis yang disebut dengan Injil. Injil itu kan berarti kan perjanjian baru. Iya. Sedangkan Quran diturunkan itu banyak mengoreksi perjanjian atau perjanjian lama atau Taurat gitu, Taurat dan Zabur gitu. Lagi pula Nabi Muhammad SAW itu hanya bertemu Warokah bin Nawfal itu hanya 2 kali. Iya. Pertama waktu ketika beliau menerima wahyu, kedua waktu di depan Ka'bah. Sedangkan Quran diturunkan selama berapa tahun? 23 tahun. Jadi mungkin ya Nabi Muhammad SAW belajar dari cuma 2 kali pertemuan. Warokah bin Nawfal gitu loh. Iya. Itu poin berikutnya. Berikutnya lagi, ada yang menuduh bahwa bahkan di dalam Quran disebutkan ya di surah An-Nahl ya. An-Nahl ayat ke-103. Bahwa disebutkan bahwa wah, ini Nabi Muhammad SAW ini belajar dari seorang Romawi. Kalau nggak salah itu yang bernama Jabar. Nanti kita bisa lihat ya suratnya. Nah, sedangkan yang disebut dengan Jabar ini dia hanya belajar bahasa bahasa Romawi. Bagaimana mungkin dia bisa mengajarkan Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang levelnya begitu tinggi gitu ya. Betul. Nanti kita bisa lihat atau mau dilihat sekarang boleh. Ya. Surat 16 ya. Ya, surat 16 mungkin kalau tadi Yusuf mau bacakan juga boleh. 16 ayat 103 ya. Coba kita buka. Jabar itu yang disebut sebagai anak laki-laki Al-Faqih Ibnul Mughirah. Yang merupakan orang Nasrani Roma dari daerah Sisilia ya. Nanti saya bacakan tafsirnya. Tadi Yusuf bacakan dulu ayatnya. Sebentar ya. 16 ayat 100 berapa? 3. 103 ini. Oh ini ya. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhidun ilaihi jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Yang artinya dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal Al-Quran ini jelas dalam bahasa Arab yang jelas. Ya, disebutkan bahasa Ajam ya. Nah, itu saya bacakan ya dari tafsir web, tafsirweb.com ya, surat An-Nahl ayat 103. Li Yadabaru Ayati atau Markas Tadabur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim ya, Saudi Arabia. Untuk ayat 103 nih. Dan kami sangat tahu bahwa orang-orang musyrik itu berkata sesungguhnya yang mengajari Muhammad Al-Quran adalah manusia dari anak cucu Adam. Dia adalah anak laki-laki Al-Faqih Ibnul Mughirah yang bernama Jabar, yang merupakan orang Nasrani Roma dari daerah Sisilia. Ya, dia membuat pedang kemudian masuk Islam. Lalu Allah membalas mereka. Bahasa orang-orang yang dituduh dan dihubung-hubungkan atau diindikasikan sebagai yang mengajari Nabi itu adalah bahasa asing
Sedangkan Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab yang mengandung penjelasan dan fasahah. Ya. Lalu bagaimana bisa kalian mengklaim bahwa orang Arab diajari oleh orang asing yang bukan orang Arab? Nah, itu adalah tafsir. Ya. Bantahannya jelas ya. Oke. Sekarang, jadi kan tidak mungkin Nabi Muhammad SAW belajar daripada orang Roma itu kan. Lagi pula kan tadi saya sebutkan ada ini ya, rentang waktu. Periode turunnya Quran itu kan hampir 23 tahun ya. Tidak mungkin juga Nabi Muhammad SAW belajar dari Warokah, karena Warokah juga hidupnya hanya 3 tahun setelah Nabi Muhammad bertemu itu ya. Apalagi dari orang Roma yang tadi si Jabar. Ya, mungkin. Oke. Kemudian, nah, sebelum Quran diturunkan, tadi saya sebutkan bahwa bangsa Arab itu memang mereka sangat terbiasa dengan syair-syair gitu kan ya. Tetapi kalau di dalam hal misalnya seperti kayak aturan perdagangan, terus kemudian aturan warisan, kemudian aturan rumah tangga segala macam, itu kan masih mundur. Iya. Bahkan anak perempuan lahir bisa dikubur hidup-hidup. Ya, betul kan? Betul. Setelah Quran diturunkan, masyarakat Arab itu jadi maju atau jadi mundur? Jadi lebih maju. Maju kan? Akhlaknya lebih bagus. Akhlaknya maju. Akhlaknya jadi tambah baik. Betul. Perdagangan juga diatur dengan baik, ya kan? Kehidupan rumah tangga diatur dengan baik. Bahkan dari namanya bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya ada aturannya kan? Iya. Nah, itu kayak begitu ya. Nah, jadi tidak mungkin juga gitu. Kalau misalnya itu hanyalah karangan satu orang daripada Nabi Muhammad SAW, mencakup sebuah kehidupan yang begitu luas, aturan yang segitu banyaknya yang mengatur kehidupan masyarakat, bukan kehidupan orang ya, kehidupan masyarakat tuh ya. Dan itu bukan cuma Islam doang. Nah, itu adalah tidak mungkin dilahirkan dari seseorang yang umi gitu loh ya. Iya betul. Betul nggak? Masuk akal nggak kira-kira? Iya nggak jelas, nggak masuk akal ya kan? Nah, itu kira-kira tadi poin keberapa tuh? Keempat ya tadi. Keempat ya. Nah, sekarang saya tadi kan bilang bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah mengaku dia mengarang Al-Quran, ya kan? Nah, kalau misalnya Nabi Muhammad SAW itu yang mengarang Quran, mungkin nggak kalau dia yang mengarang terus kemudian dia menegur diri sendiri gitu? Ada kan? Ya lucu kan? Ya. Nah, di Abasa, Quran Al-Azab ayat 4-5 mengenai anak angkat, dia juga menegur diri sendiri. Oh iya betul. Ya kan? Kemudian di surat Abasa ayat 41 waktu Nabi Muhammad SAW bermuka masam juga ditegur. Kalau dia mengarang masa dia negur diri sendiri? Gitu. Kan nggak mungkin ya. Kemudian waktu istrinya dituduh, difitnah. Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak langsung menjawab? Betul. Mengapa dia harus menunggu 1 bulan? Ya kan? Itu adanya di surat An-Nur ayat 11-20. Nanti para pemirsa juga boleh cek ya. Nah, kemudian kira-kira gini, Nabi Muhammad SAW itu dikenal sebagai orang yang terpercaya, alamin, ya, jujur, sangat jujur gitu ya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan sebelum Quran diturunkan, beliau itu dipercaya sampai untuk memutuskan siapa yang berhak mengangkat batu Hajar Aswad ke Ka'bah. Waktu itu kan suku Quraisy kan ribut nih, suku-suku ini kan berebut nih mau mengejarkan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW dihadirkan untuk memutuskan siapa yang mengangkat. Akhirnya diputuskan mengangkat berempat gitu kan, 4 penjuru gitu kan. Itu kan sangat-sangat sangat bijaksana gitu ya, terpercaya. Betul. Oke. Kemudian selanjutnya Al-Quran sendiri, nah ini salah satu yang membuat saya sangat terkesima dengan Quran ya. Mengapa saya mempercayai bahwa Quran itu adalah firman Allah langsung dari Allah gitu. Di dalam Quran, kurang lebih ayatnya itu kan lebih dari 6.000 ayat ya. Mungkin ada yang 6.200 sekian, ada yang 6.600 sekian gitu kan. Dari kurang lebih 6.000 ayat itu, kurang lebihnya 1.000 ayat itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau sains ya. Dari 1.000 ayat sains itu, kurang lebihnya 80%-nya sudah terbukti benar. Ya. Maksudnya terbukti cocok dengan sains zaman sekarang. Sudah diriset ya. Sudah dibuktikan. Nah, yang menemukan itu bukan orang muslim. Yang menemukan itu justru orang-orang kafir, kira-kira 50 tahun, kira-kira 100 tahun dari sekarang. Iya.
Jadi kalau mau menuduh bahwa Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW, itu adalah tuduhan yang konyol. Konyolnya kenapa? Karena itu tadi. Konyolnya kenapa? Kalau itu karangan Nabi Muhammad SAW, berarti pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sudah punya teleskop dan mikroskop. Betul, udah ini. Gitu nggak? Betul. Karena ahli-ahli udah ada alatnya. Ya kan? Ahli-ahli sains zaman sekarang itu dia bisa menemukan hal-hal yang ternyata sudah disebutkan di Quran. Mereka menggunakan alat-alat yang apa namanya sudah canggih gitu loh. Mikroskop, teleskop untuk melihat bintang dan segala macam. Jadi apa mungkin? Belum ada. Ngelihatnya pakai apa gitu Nabi Muhammad untuk melihat misalnya embriologi ya. Terus dia ngarang itu di Al-Quran ini. Ngarangnya bagaimana? Memang begini Tat. Sebelum apa namanya? Sebelum ayat-ayat misalnya ayat-ayat sains itu yang berhubungan dengan sains itu turun, memang sudah ada beberapa tulisan-tulisan dari misalnya orang-orang Yunani. Ya. Misalnya dari Galen mengenai embriologi. Dia juga menulis apa namanya embriologi itu cukup rinci, tetapi tidak sama dengan yang disebutkan dalam Quran. Ada beberapa poin yang ternyata Quran yang benar, mengoreksi tulisan-tulisan orang-orang seperti itu gitu ya. Ada juga apa namanya misalnya pengetahuan-pengetahuan umum yang diketahui oleh orang-orang yang mungkin ribuan tahun sebelum Quran diturunkan. Bahwa mereka sudah mengetahui hal itu, tetapi Quran menurunkan ayat itu sebagai bukti atau ajakan bagi manusia untuk berpikir. Ini loh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan ini, sudah menciptakan ini gitu loh untuk manusia gitu ya. Sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, maksudnya tapi apa manusia tuh nggak berpikir gitu loh. Nah, bahwa ini ada Allah Subhanahu wa Taala gitu sebagai Tuhan Maha Pencipta. Buktinya gitu. Yang ribuan tahun yang lalu aja tahu kan gitu. Yang mustahil kita tahu gitu. Nah, jadi kurang lebihnya contoh misalnya kayak di Quran di apa namanya? Disebut dengan yang tadinya langit dan bumi itu menyatu, kemudian dipisahkan. Teori Big Bang itu adalah teori Big Bang ya. Itu ada di Al-Anbiya 21 ya. Ayat 30, kemudian ayat 33 mengenai garis edar bumi dan matahari dan bulan. Kemudian Yasin di ayat 40 sama. Di Luqman juga ya, ayat 29 mengenai orbit bumi dan matahari. Az-Zumar juga ya di ayat 5 sama mengenai orbit bumi dan matahari. An-Nazi'at ayat 30 bumi dihamparkan. Kemudian Al-Mu'minun ayat 14 itu mengenai embriologi yang tadi kita bahas ya. Di An-Nisa ayat 56 mengenai saraf sakit di bawah kulit. Itu menarik Ustaz. Ada seorang dokter profesor kulit masuk Islam gara-gara ayat ini. Gara-gara ayat ini. Tentang saraf kulit. Jadi dia membuat semacam kayak seminar. Dia memberitahukan bahwa ternyata saraf sakit di bawah kulit itu adalah lapisan ketiga katanya. Dia memberitahukan ahli-ahli penyakit kulit semua dipanggil, termasuk yang dari negara-negara Islam. Ternyata dikasih tahu ini udah ada di Quran gitu. Sudah disebutkan gitu. Masuk Islam deh. Udah 1400 tahun yang lalu, Masya Allah ya. Ada juga yang mengenai besi di Al-Hadid ayat 25 ya. Dan lain-lain banyak sekali. Kalau mau saya bacakan banyak sekali. Saya sudah catat semua itu. Yang 1000 ayat itu udah saya catat semua. Nah, artinya apa? Dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan sains itu, mungkin pada waktu ayat ini turun, bangsa Arab itu pada waktu boro-boro mungkin ngerti, mungkin nggak ngerti ya. Betul. Jadi mungkin dianggapnya bengong aja ini Nabi Muhammad SAW nih gila gitu misalnya, atau ini sihir atau apalah gitu. Dia karena mereka juga memang belum bisa menerima, belum bisa menangkap, dan ternyata ini terjadinya ribuan tahun yang akan datang ya masa mereka gitu kan. Betul. Nah, jadi apa mungkin Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad SAW gitu jelas nggak mungkin ya. Itu kira-kira jawaban yang sedikit ilmiah lah ya. Iya. Kita nggak bisa bahas satu-satu, akan memakan waktu sangat panjang. Tapi dari situ nanti kita bisa telusuri lagi satu-satu gitu loh. Ya, kira-kira gitu Tad. Iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Ya kita bersyukur ya bahwa ternyata Al-Quran kita memang tadi walaupun difitnah ya kan, dicoba, tapi Al-Quran mampu. Bagaimana dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah 24 kan,
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurati min mislihi wa du'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahwa kalau kamu ada keraguan-raguan terhadap Al-Quran, ya buat aja contoh satu surat aja semisal Al-Quran, panggil tuh orang-orang yang terbaik ya, ahli-ahli di antara kalian ya, satu surat aja gitu ya, kalau kamu mampu. Makanya kata Allah, bahkan jin juga ditantang. Nah, di jin juga ditantang ya. Fa ilam taf'alu wa lan taf'alu fattaquna ra'alati wa quduhan nas wal jaru, itu kafirin ya. Bahwa ternyata memang dijamin sama Allah tidak akan mampu membuat tandingan Al-Qur'an gitu ya, Masya Allah. Makanya di sini kita bersyukur bahwa dengan penjelasan yang disampaikan tadi oleh Pak Dondi bahwa Al-Quran mustahil dikarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ini semakin menguatkan bahwa Al-Quran memang adalah mujizat yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada lagi Pak Dondi yang mau disampaikan? Nah, ini buat penutup aja. Ya. Kalau tadi kita bahas mungkinkah Quran dikarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Pertanyaan kita balik nih ke sebelah nih. Mungkinkah Gospel ditulis oleh orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Mungkin nggak kira-kira? Kayaknya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kenapa nggak mungkin? Ya contoh Matius hidup tahun 60 sampai 70. Ditemukannya tulisannya 100 tahun 150 Masehi kan gitu. Itu pun salinan. Nah, itu pun salinan kan, bukan aslinya. Bukan aslinya. Nah, itu contoh. Ya, kalau gospel ini yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semuanya ditemukan anonim. Ya. Artinya tidak ada pengakuan juga, sama sebenarnya dengan Quran, bahwa tidak ada pengakuan dari Nabi Muhammad SAW yang menulis Quran. Yang 4 gospel ini juga tidak mungkin. Bukan, maksudnya juga tidak ada pengakuan dari Matius, si penulis-penulis ini. Aku bernama Matius menulis ini gitu juga nggak ada. Iya. Tetapi isinya itu kan semuanya kan berbeda semua nih. Iya. Ceritanya berbeda gitu ya. Kemudian ada yang disisipkan, ada yang dipalsukan gitu. Betul. Itu yang mengakui bukan dari kalangan muslim loh. Itu yang mengakui malah sarjana perjanjian baru ya kan. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas sekali-sekali ya bagaimana proses penemuan gospel itu. Iya. Seperti misalnya surat-surat yang 4 gospel ini aslinya itu semuanya sudah tidak ada. Ya. Kemudian karena kan pada zaman itu kalau misalnya Ustadz punya kitab, kalau saya mau punya kitab yang sama dengan Ustadz Yusuf, nggak ada mesin fotokopi, nggak ada toko buku, nggak bisa disalin. Caranya bagaimana? Saya harus menyalin apa yang ada di kitab itu, saya harus salin. Betul. Nah, itu ada profesi orang-orang yang menyalin Khusus ya. Khusus misalnya saya minta siapa si A gitu untuk menyalin kitabnya Ustadz Yusuf misalnya. Nah, pada waktu menyalin, namanya manusia, ada salah nggak? Ya pasti. Pasti ada salah kan? Nah, salinan-salinan itu yang masih ada ditemukan, tetapi juga baru paling cepat itu baru kira-kira 100 tahun setelah pertama kali surat gospel itu ditulis, gitu ya. Pertama kali gospel yang ditemukan itu besarnya hanya sebesar mungkin sebesar kartu kredit yang disebut dengan kode P52 ya. P itu papirus ya tadi ya. Itu pun salinan, bukan asli kertas yang ditulis oleh si penulisnya, penulisnya gitu loh, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, yang pertama kali ditulis itu kan yang Markus. Iya. Markus ditulis kira-kira tahun 65 Masehi. Lukas, Yohanes itu Lukas dan Matius itu mengutip dari Markus kemudian menambah-nambahkan. Itu ditulis kira-kira tahun 70 sampai 80 Masehi. Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 sampai 100 Masehi. Itu udah berapa puluh tahun dari Yesus gitu loh jaraknya gitu ya. Iya. Dan itu pun tidak mungkin ditulis oleh orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya. Hampir semua sarjana perjanjian baru sudah sepakat menolak ya. Tidak mungkin 4 gospel ini ditulis oleh orang-orang yang bernama itu, dan tidak mungkin ditulis oleh saksi mata langsung gitu maksudnya. Ya. Karena nama-nama itu baru diberikan di abad kedua oleh bapak-bapak gereja gitu loh, oleh Papias. Matius, oleh Papias di 135 Masehi dan oleh Irenaeus di 185 Masehi. Itulah bedanya dengan Quran. Quran pada waktu diturunkan itu bukan berdasarkan tulisan atau written, tetapi oral kan. Nabi mengucapkan, disalin oleh sahabat-sahabatnya, diperiksa, dicek dan recheck gitu loh. Kalau ada salah langsung ketahuan. Betul. Memang mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit
yang beredar di seluruh dunia ya. Kan kita tahu ada hafs, ada wars ya. Tetapi itu perbedaan-perbedaan itu timbul karena adanya perbedaan kiroat, gitu kan? Perbedaan cara baca. Nah, oke, satu lagi terakhir ini untuk sebagai penutup. Kira-kira sebelum Perang Dunia Kedua ya, Tat ya. Ada universitas, bukan universitas, apa namanya? Institut, namanya Jerman Munich Institute di Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua itu mereka punya proyek yang sangat besar. Mereka mengumpulkan salinan Quran dari seluruh dunia. Dikumpulkan semuanya, terkumpul 42.000 salinan. Ya. 42.000 salinan itu setelah diperiksa tidak ada yang beda. Sama semua. Semuanya sama. Masya Allah. Sedangkan gospel, udah acak-acakan udah. gospel itu dikumpulkan itu kurang lebih ada 24.000 salinan. Tetapi dari 24.000 salinan itu kagak ada yang sama. Tidak ada dua yang identik, gitu loh bedanya. Dua aja identik. Dua identik aja nggak ada gitu. Dari 24.000, kalau Quran tadi 42.000. Lebih banyak padahal. Semuanya sama. Yang ini 24.000, dua tidak ada yang identik. Masya Allah. Nah, itulah bedanya. Sayangnya proyek itu terhenti karena apa? Kena bom. Untuk kena bom. Jadi orang-orang yang terlibat juga ada yang meninggal, orang-orang kuncinya gitu ya. Saya bacakan ini referensinya ya supaya nanti pemirsa juga bisa cek ya. Jangan-jangan ngarang nih kan gitu. Nanti disangkan kita ngarang nih ya. Betul. Tulisan itu dari yang namanya Dr. Hamidullah yang bertemu dengan Dr. Pretzel ya, ketika belakangan datang ke Paris untuk mengumpulkan fotokopi dari manuskrip Quran yang tersedia di perpustakaan yang di sana. Masya Allah. Ya, mengatakan bahwa Pretzel mengatakan kepada Dr. Hamidullah, our institute ya, atau arsip itu institut kami telah mengumpulkan foto-foto dari 42.000 salinan Quran dan kami sedang collecting them, mengumpulkan gitu ya. Nah, setelah selesai tugas ini, sebelum hancur ya, dikeluarkan laporan bahwa menurut dia pekerjaan pengumpulan dari berbagai salinan Quran itu memang belum selesai. Namun begitu, dengan berdasarkan pekerjaan yang sudah selesai, yang sudah mereka laksanakan, sampai saat itu dia dapat mengatakan bahwa ada beberapa kesalahan daripada penulis, ya, tetapi tidak merubah makna, gitu ya. Tetapi tidak ada perubahan atau perbedaan tekstual. Nah, itu yang penting. Nah, itu yang penting kan? Tidak ada perbedaan tekstual yang diketemukan dari 42.000 salinan Quran. Ya. Ini ditulis oleh, sebentar ya, Arthur Jeffrey. Ya, Arthur Jeffrey di bukunya The Quran as Scripture tahun 1952. Ya. Perusahaannya adalah Russell F. Moore Company Incorporated di New York, halaman 103. Masya Allah, alhamdulillah. Ini dia ya. Fakta. Jadi sangat sangat gimana ya? 42.000 tuh nggak sedikit loh. Iya banyak, 42.000. 42.000 tuh kalau ditumpuk tuh mungkin bisa berapa banyak gitu ya. Tidak ada yang berbeda secara tekstual. Kesalahan tulis mungkin ada, tetapi tidak berubah makna. Tetapi kalau yang Bible 24.000 tidak ada dua yang identik. Kira-kira gitu, Tat. Oke, terima kasih ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan saudara muslim yang menonton semakin kuat imannya, apalagi sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Ya, bahwa bulan diturunkannya Al-Quran ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bertambah semangat untuk mempelajari Al-Quran ya, untuk mengamalkan isi Al-Quran dan untuk mencintai Al-Quran, dan hidup kita hidup yang berdasarkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Demikian kajian kita malam hari ini ya, untuk menjawab tuduhan benarkah Al-Quran karangan Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidak dan bukan. Tidak mungkin ya. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Pak Doni. Jangan lupa sama-sama subscribe ya channel Donditan dan channel LSK Al Hadid ya. Silahkan dan bergabung dan menjadi subscriber kami di
channel yang sudah saya sebut tadi. Dan jangan lupa selalu support kami, ya, selalu saksikan kami dalam penampilan-penampilan berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika.